Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk ketua kelasnya boleh disiapkan. Ya, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar ini, ada alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih sayangnya kita dapat bertemu kembali pada pertemuan hari ini dalam rangka melaksanakan pembelajaran mata pelajaran geografi. Baik, sebelumnya ada yang tidak hadir? Ada Pak. Siapa? Sagita doang. Kenapa? Sakit ya? Pak. Oke, yang lainnya nggak ada? Nggak ada Pak. Sebelumnya pertemuan untuk mengingat pertemuan kita yang sebelumnya itu saya mau bertanya sebelumnya itu membahas tentang apa ya? Oh iya, fenomena geosfer, betul. WD, diantaranya kemarin itu yang kita bahas geosfer itu apa sih? Itu Pak, ada litosfer. Oh iya benar, litosfer. Nah, litosfer itu apa? Litosfer itu lapisan pertama dan berada di posisi paling bawah dalam geosfer Pak. Iya, betul sekali. Boleh kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, betul tadi bahwa litosfer ialah merupakan lapisan paling bawah ya yang menyelimuti bumi, di mana lapisan litosfer ini terdiri dari dua lapisan penyusun di dalamnya. Yang paling bawah ada lapisan sima, dan yang di atasnya yang menyelimuti yang kita pijak ini adalah lapisan sial. Biasa disebut lapisan sial. Di lapisan sial ini merupakan lapisan yang dekat dengan ketinggiannya tuh dekat dengan lapisan biosfer, yaitu di lapisan di mana makhluk hidup tinggal. Lapisan sial ini, lapisan atas litosfer ini banyak mengandung SO2. Apa itu SO2? Nggak ada yang tahu? Bukan. Ya, nggak ada yang tahu? Salah. SO2 itu sulfur dioksida, yang mana sulfur dioksida ini biasa digunakan untuk bahan baku mesium, bubuk mesium untuk peluru, untuk peluru, petasan dan lain sebagainya. Jadi penyusun utamanya itu SO2. Kalau SO7 ada yang tahu? Brandpot. Ya, betul sekali. Cylon 7 kalau S1 itu. Ya, baik. Maksud itu mengingat pertemuan sebelumnya cukup sampai situ ya. Kali ini saya mau menunjukkan sintak untuk pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian diharapkan mampu menganalisis hasil sementara. Kalian juga diharapkan mampu bisa merancang laporan hasil pengamatan kalian. Dan yang terakhir cukup sampai situ ya, dua tujuan itu. Oke. Baik, untuk pertemuan kita hari ini ada yang tahu tentang apa? Ya, kalau udah tahu, saya bingung dong ngajar apa. Oke, pertemuan kita kali ini yaitu akan membahas salah satu lapisan geosfer yang mana posisi kedudukannya ini
Pesepil duluan. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan kita hari ini nih, saya mau tanya lagi sama kalian, siapa yang mau menjawab apa sih itu hidrosfer? Mungkin kalian pernah menjumpai kata ini di mana? Ya, boleh, Ruli. Lapisan hidrosfer itu lapisan air yang posisinya di atas lapisan litosfer yang menyelimuti bumi. Ya, betul. Boleh kasih tepuk tangannya dulu untuk teman kalian. Ya, betul. Tadi litosfer yaitu yang disebutkan oleh teman kalian, Ruli. Nah, betul yang dijelaskan teman kalian tadi bahwa hidrosfer merupakan salah satu lapisan penyusun geosfer, yang mana kedudukannya ini berada di atas lapisan litosfer, yaitu lapisan yang pada pertemuan sebelumnya telah dibahas. Baik, secara kebahasaan atau secara etimologi, hidrosfer berasal dari kata bahasa Inggris. Yang pertama ada kata hidro yang berarti air, dan yang kedua berasal kata sphere yang berarti lapisan, bulatan atau ruang lingkup. Jadi secara harfiah hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Jadi mengingat bahwa bumi kita ini, mengingat bahwa bumi yang kita tinggali ini 70%-nya itu didominasi 70% didominasi oleh air, 30%-nya yaitu daratan. Maka dari itu betapa pentingnya kita untuk mengetahui yang namanya lapisan hidrosfer ini. Nah, dari wujud hidrosfer ini ada apa aja sih wujudnya yang tadi disebutin oleh teman kalian, yaitu ada danau, sungai, laut, salju atau gletser, atau air tanah dan uap air yang terdapat di lapisan udara. Nah, sebelumnya di sini teman-teman sih. Nah, sebelum masuk ke fenomena hidrosfer ini, sebelumnya Bapak mau tanya, dari kalian ada nggak sih yang udah tahu salah satu fenomena hidrosfer itu bentuknya kayak gimana contohnya? Kalau ada yang tahu boleh jawab. Ya, Mela. Fenomena hidrosfer itu yang sering kita jumpai itu terjadinya hujan, Pak. Iya, betul. Di sini salah satu terjadinya fenomena hidrosfer yang paling sering kita jumpai yaitu salah satunya terjadinya hujan, yang mana terjadinya hujan ini terus berlangsung dan tidak akan berhenti ya, selama di sini ada peran dari matahari sebagai yang bermain dalam proses tahap fenomena hidrosfer ini. Nah, fenomena hidrosfer salah satunya yaitu terjadinya hujan itu gimana sih prosesnya? Prosesnya yang pertama yaitu terjadinya evaporasi. Nah, pada wujud bentuk hidrosfer ini, misalnya dari air di lautan atau air di sungai, air di danau atau air pada tanah, itu mengalami penguapan. Di sini disebut pada tahap evaporasi, berlangsungnya proses penguapan air dari sumber air, yaitu baik berupa lautan, danau, sungai dan lain sebagainya, itu menguap ke atas terangkat oleh matahari. Yang Bapak bilang tadi bahwa di sini proses yang bermain yaitu matahari yang memainkan peran pada proses terjadinya hujan. Lalu berikutnya transpirasi. Nah, transpirasi ini sebenarnya suatu proses yang hampir sama seperti evaporasi, namun bedanya kalau transpirasi ini terjadinya pada daratan, baik itu makhluk hidup maupun air tanah. Makhluk hidup di sini mengarah kepada tanaman-tanaman. Nah, pada proses transpirasi ini air yang terangkat yaitu air yang bersumber dari
tanaman ataupun dari air tanah. Jadi bedanya kalau evaporasi itu sumber air yang diangkat oleh matahari itu dari wujud hidrosfer yang wadahnya besar seperti lautan, sungai, danau dan lain sebagainya. Tapi pada proses transpirasi ini air yang diangkat itu air yang bersumber dari unsur-unsur biotik dan unsur abiotik seperti air tanah dan air tanaman. Berikutnya yaitu proses evapotranspirasi. Nah, proses evapotranspirasi ini cara kita mengingatnya yaitu bahwa proses evapotranspirasi ini merupakan proses bersatunya uap air di udara, di lapisan udara, uap air evaporasi dan uap air transpirasi ini bersatu di udara. Nah, makanya disebut pada tahap ketiga yaitu tahap evapotranspirasi, yang mana air penguapan dari proses evaporasi dan air penguapan dari proses transpirasi ini menyatu di lapisan udara. Berikutnya yaitu proses sublimasi. Proses sublimasi ini yaitu proses yang mana perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Nah, wujudnya di sini nanti akan berupa awan. Lalu setelah membentuk awan, pada tahap berikutnya yaitu kondensasi. Di sini wujud dari gas ini, wujud dari air yang telah diubah menjadi bentuk gas ini kembali menyatu, merekat, semakin merekat pada proses kondensasi ini. Hingga akhirnya pada tahap ke-6 yaitu terjadilah presipitasi atau di sini terjadinya hujan. Ya, terjadinya hujan itu ketika awan sudah berada di titik jenuh, maka turunlah hujan. Yang terakhir yaitu tahap infiltrasi, dari mana air hujan itu turun pada tahap presipitasi lalu jatuh ke bagian terendah tanah, diserap oleh tanah dan dialirkan ke dasar yang paling rendah, hingga sebagian ada yang dialirkan ke sumbernya, laut, danau, atau sungai. Nah, proses ini terus berlangsung sepanjang hidup, seperti yang Bapak bilang tadi, bahwasanya selama masih ada matahari maka proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan berlanjut. Nah, manfaat siklus hidrologi ini salah satunya yaitu fenomena terjadinya hujan itu sangat besar. Yang pertama yaitu mencuci lapisan biosfer, yang mana lapisan makhluk hidup tunggal ini sebenarnya sudah cukup terpolusi ya, apalagi pada zaman saat ini. Banyaknya penggunaan kendaraan atau asap-asap dari aktivitas pabrik itu pada fenomena. Baik, sebelum menutup pertemuan kita pada hari ini, materi kita pada hari ini, Bapak mau ini nih, sebelumnya Bapak pengen dari kalian ada nggak nih yang bisa menyimpulkan terkait materi kita pada pertemuan hari ini? Boleh angkat tangan, ayo. Saya Pak. Iya, boleh Mas Elang. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah Bapak sampaikan, yang pertama itu ada hidrosfer itu merupakan lapisan yang menyelimuti lapisan litosfer. Contohnya yaitu ada lautan, danau, sungai, dan salju atau gletser. Dan selanjutnya itu salah satu fenomena yang terjadi di hidrosfer yaitu hujan. Hujan itu proses terjadinya air hujan. Yang pertama, air pada lautan, danau, sungai itu diangkat ke udara oleh matahari atau yang disebut itu evaporasi. Kemudian terjadi perubahan wujud dari cair menjadi gas, yaitu awan, atau yang tadi Bapak sebutkan itu namanya kondensasi. Lalu awan berada pada titik jenuh dan menjadi hujan. Lalu air kembali ke lautan, danau, dan daratan atau yang Bapak sebut tadi presipitasi. Itu aja Pak. Ya, baik, kasih setengah aplaus dulu buat teman kalian. Ya, betul tadi yang teman kalian udah simpulkan bahwasanya fenomena geosfer ini salah satunya yang berkaitan erat juga dengan hidrosfer ya, yang mana
hidrosfer ini kan kalau kita bicara hidrosfer yaitu bicara air, yang mana bumi yang kita tinggali itu 70%-nya didominasi oleh air. Yang mana tadi teman kalian juga simpulkan ada salah satu fenomena terjadinya hidrosfer yaitu terjadinya hujan, yang mana pada tahap terjadinya hujan yang pertama itu ada proses evaporasi, penguapan air oleh matahari, lalu berikutnya proses sublimasi, proses perubahan dari benda cair menjadi benda gas, lalu proses presipitasi, proses benda gas kembali lagi berubah menjadi air, lalu pada akhirnya pada tahap infiltrasi, yaitu air dialirkan ke lapisan terendah, titik terbawah, dan dialirkan kembali pada sumber pertama tadi. Air itu akan mengalami proses penguapan kembali. Nah, ini seperti yang tadi Bapak bilang di awal, yaitu tahap ini akan terus berlangsung sepanjang hidup selama di sini ada matahari sebagai salah satu yang mengambil peran pada proses terjadinya fenomena hujan ini. Nah, sebelum menutup kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ada sedikit kata-kata mutiara nih mungkin dari Bapak, yaitu ketika alam sudah rusak maka manusia akan sadar bahwa materi tidak bisa memberikan mereka sumber kehidupan. Nah, di sini kita ambil contoh makna dari kata-kata Bapak ini, kita ambil contoh misalnya ketika bumi sudah kehabisan air, yang mana air sudah tidak ada lagi di sumber terbesarnya. Misal dari lautan itu sumber utama air, suplai air manusia sudah habis, lautan sudah kering, danau, sungai, sumber kehidupan makhluk hidup sudah kering, mau manusia mau sehebat apapun dalam hal kekayaan materi, dalam hal kekayaan finansial, kalau memang sudah habis sumber kehidupan, ya mereka nggak bisa hidup. Mereka mau minum dari mana kalau memang udah habis? Mereka mau punya kekayaan sebesar apapun mereka nggak bisa beli. Itu hikmah dari kata-kata Bapak. Baik, setelah Bapak menyampaikan kata-kata mutiara tadi, itu menandai bahwa pertemuan kita nih sudah hampir habis. Baik, sebelum Bapak menutup pertemuan kita pada hari ini, Bapak izin mengingatkan untuk pertemuan berikutnya, yaitu kalian akan nanti diminta untuk membentuk kelompok, lalu kalian diminta untuk menguraikan fenomena geosfer, dan kalian juga akhirnya untuk diminta untuk mempersiapkan salah satu platform sosial media untuk mempublikasi dari hasil tugas masing-masing dari kelompok kalian. Itu saja untuk mengingatkan pertemuan minggu depan. Kalian bisa persiapkan nanti untuk pertemuan minggu depan. Jaga kesehatan, hati-hati di jalan, jangan ada yang bergerombol di sekolah, langsung pulang. Kalau sudah dijemput, titip salam untuk kedua orang tua kalian ya. Jangan lupa jaga kesehatan juga ya. Terima kasih atas absensi dan kehadiran kalian. Apabila banyak terdapat kekurangan atas penyampaian Bapak mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.